Tujuan aku membuat video kali ini yaitu untuk menceritakan bagaimana saya bertemu dengan pasangan saya. Nah, mungkin video ini bisa dilihat kelak sama anak-anakku maksudnya. Untuk video kali ini itu tentang bagaimana kita bertemu, ibu dan bapak bertemu. Jadi dulu awal mulanya itu bertemunya tidak disengaja, tidak direncanakan. Iya, namanya juga jodoh ya, tidak ada yang tahu. Nah, jadi pertama kalinya itu ketika ibu menjadi seorang guru pengganti di salah satu sekolah swasta di kota Surakarta. Nah, bapakmu ini adalah seorang siswa di sana. Jadi ibu itu cuman sebagai guru pengganti selama 3 bulan. Nah, singkat cerita, masa pengganti ini itu udah habis waktunya ibu. Jadi dulu itu terhitung mulai 1 November hingga 30 Januari gitu ya. Jadi selama di bulan November, Desember, dan Januari itu memang ibu dan bapak itu tidak ada komunikasi secara langsung, baik secara tatap muka maupun secara chattingan gitu ya. Tetapi setiap ibu masuk ke ruang kelasnya, bapak memang selalu memberikan chat calling kecil gitu ya, kayak jaga kesehatannya ya, jangan lupa makan, nah kayak gitu. Cerita di pertemuan terakhir setiap hari Selasa ibu itu masuk di kelasnya bapakmu di kelasnya ini. Nah, setiap hari Selasa itu pertemuan terakhir, ibu memberikan ide. Jadi untuk pertemuan yang singkat ini ibu ingin memberikan suatu kenang-kenangan gitu sama anak-anak di situ. Nah, ibu membuat surat lah intinya ya, surat gitu. Silakan diisi kesan-pesannya, kritiknya, apapun itu selama pembelajaran yang ibu ajarkan. Nah, di situ memang benar ya, banyak temannya bapakmu itu ya. Teman-teman yang anak-anak cowok itu pada nulis, terus pada nyantumin kontaknya, minta di save dan lain sebagainya. Nah, yang unik ini, kalau memang dia mengincar ibu, mengincarku, kenapa dia tidak mencantumkan nomornya, padahal itu akan aku save ya buat teman. Pada tanggal 4 Februari 2020, kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah di ingatanku, itu pukul 15.34. Jadi kayak setengah empatan gitu, HP ku itu ada notif. Nah, itu nggak langsung save gitu, nggak, tapi memang harus ada misteri dikit gitu ya, mungkin itu triknya. Nah, di situ aku mencoba untuk menanggapi, tapi tidak begitu serius menanggapinya, ya hanya sekedar bercandaan aja ya, kayak gitu. Nah, singkat cerita, merasakan kayak kok chattingannya jadi nyaman ya, jadi nyambung ya gitu kan. Jadi tanggal 4 dari sore itu sampai malam kita emang sering chat intens lah, chatnya intens, lu cukup intens. Kemudian tanggal 5 masih chatan, bahkan pada saat itu masih awal banget kenal, tapi kita chatnya itu kayak berasa udah kenal lama gitu. Terus tanggal 6, nah ini tanggal 6 berarti itu hari Kamis. Nah, Kamis malam mungkin habis Isya, mungkin sekitar jam 7-an, itu bapakmu, iya, bapak itu mengechat. Nah, cowok aku ngechat buat ngajak ketemuan, karena memang ya kayak nggak inget gitu loh mukanya gimana ya kan, karena tidak pernah gitu kan. Ngechat jam 7-an itu ngajak
ngajak ketemu. Nah ya udahlah, nggak tahu kenapa aku merasa kayak klik dan nyaman nih beberapa hari chattingan. Akhirnya aku memutuskan untuk menyetujui kita bertemu. Nah di situ oke, kita sepakat untuk ketemu. Nah ini ada cerita lucu banget pada saat ketemu itu, karena aku merasa mikirnya dia kan masih anak SMK, nah sedangkan aku baru kerja. Uang kita kan masih pas-pasan ya, yang mikirnya aku paling cuman di warkop, kalau nggak di gitu ya, kafe-kafe yang kafe kecil-kecilan gitulah. Lah makanya outfit aku tuh B aja gitu loh outfitnya. Kalian tahu kan celana pensil, jadi outfit pertama ketemu itu aku pakai celana pensil yang ketat, benar-benar ketat, celana jeans yang ketat. Terus atasnya itu lengannya sini warnanya itu abu-abu, terus kemudian yang di sininya ini warnanya hijau army ya kan. Terus pakai jilbabnya army, bayangin jilbab army, sendalnya itu ya ampun sendal biasa, sendal rumahan, sama bawa helm. Pada saat itu aku belum berani memberikan titik lokasi rumahku, bener-bener rumahku gitu, emang agak jauh sedikit. Nah dan kebetulan outfit pertama si cowok itu pakai hoodie warna hitam dan celana jeans gitu kan. Ya hoodie-nya diginiin, di taruh kepala gitu kan, di atasin gitu sambil bawa motor. Ya datanglah ke Sherlock yang udah ditentukan di situ. Oke, aku jalan tik sampailah di situ. Shock dan kaget, loh kok nggak bawa helm? Katanya enggak, cuma deket. Ya udah, tak kembaliin dulu helmnya. Nah aku pulang nih, seret mau kembalikan helm, terus naik, kita jalan lah. Mau kemana nggak tahu, mau kemana terserah, nggak tahu. Nah itu emang dari pertama ketemu emang sudah seperti itu ya. Nah bari gitu nggak ada tujuan yang jelas dan pasti. Akhirnya dia memutuskan ke mall. Ya, ke mall dengan outfit yang sangat-sangat sederhana dan tidak pantas untuk masuk ke mall gitu ya. Menurutku tidak pantas karena baju itu ada logonya di sini UNS dan belakangnya ada tulisan KKN, karena itu baju KKN. Nah untung pakai jilbab jadi tertutup, jadi bisa ditutup gitu kan, nggak kelihatan. Oke, dengan kepedean yang tingkat tinggi saya iyakan. Nggak tahu kenapa dia hanya bilangnya gini, nanti mau disusul sama temanku gitu. Oke, ya udah sepakat, kita masuk ke mall gitu kan. Dia yang seorang anak kos, seorang rantau ya kan, dia rantauan dari pulau Sumatera, pulau seberang yang kesini cuman sebagai anak kos, tapi dia berani menjajakan nggak tuh, mentraktir atau membelikan seorang aku yang sudah bekerja. Apa yang dibeli? Yang dibeli yaitu minuman Chat Time dengan harga yang kayak lumayan pricey ya. Pada saat itu sekitar 50 ribuan itu buat 2 minumanku sama minuman doi. Nah habis itu singkat cerita temannya datang, ciki gitu kan, kayak lebih minder lagi karena mereka outfitnya lebih prepare buat ke mall gitu, nggak kayak kita. Ya sudah lah ya lupakan itu perjalanan. Jadi
di mall itu kan ada yang namanya rooftop. Nah kita bingung kan mau nongkrong di mana nih, karena cuma beli chat time. Kalau lama-lama di chat time juga nggak enak. Akhirnya kita memutuskan bersama temannya itu di rooftop mall. Oh iya, mallnya belum tak sebut ya. Mallnya itu di Solo Paragon gitu. Kita sampailah di sana, terus kemudian di atas ya pokoknya di rooftop gitu kan, ada tempat duduk kecil gitu. Itu sebenarnya pembatas kayak ban mobil kalau orang parkir gitu loh. Jadi itu emang kecil, iya pokoknya gitu. Terus ada kayak besi bekas, kayak nggak tau lah, pokoknya itu yang bisa buat duduk. Nah akhirnya kita duduk di situ. Tapi sebelumnya nih kita mundur dulu ya, dari lokasi kita beli minum chat time mau ke rooftop itu kita kan jalan nih berdua, tik 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 tik. Nah di pertengahan jalan itu tiba-tiba dia si doi ini ngusap kepala. Nah di situ kayak aku ngerasa ada sinyal gitu lah, ada sinyal. Kenapa ini sinyalnya semakin kuat? Nah disitulah kayaknya tumbuh benih-benih cintaku pada doi. Gitu ceritanya. Dan di situ kayak aku ngerasa aku nggak marah gitu. Kenapa aku digituin nggak marah? Padahal baru kenal dan baru ketemu, itu pertama kali ketemu, first impression banget. Nah terus akhirnya udahlah, kayak agak canggung. Jadi setelah dielus-elus gini dia agak ngeberi jarak, kita kayak nge-freeze. Terutama aku kayak nge-freeze gitu sambil bawa minum ya, atau nge-freeze. Terus sudah jalan biasa, jalan gitu. Tapi jalan kita jadi agak jauhan dikit. Nah terus kan ada naik yang namanya eskalator. Kita naiklah eskalator itu. Di situ kita deket lagi nih, kayak agak jajar gitu lah, agak nempel gitu kan. Ya udah jalan kita duduklah di rooftop itu. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, ngobrol-ngobrol biasa. Jadi nggak ada obrolan yang penting banget gitu, nggak ada. Udah selesai barulah kita pulang dah. Itu pada tanggal 6 Februari. Nah terus tapi dari setelah kita main itu kita masih lanjut chattingan gitu guys. Kita lanjut chattingan sampai beberapa hari kemudian itu aku datang bulan. Nah period hari pertama, datang bulan hari pertama itu kayak perutnya benar-benar sakit. Sebenarnya nggak selalu setiap bulan tuh perutku sakit ya, cuman pada saat itu nggak tahu kenapa kayak sakit banget. Terus kalau bad moodan itu ya pasti ya udah di situ kayak bad mood. Terus jawabnya tuh singkat gitulah, nggak marah-marah sih, kayak lebih emosi aja bawaannya. Nah pada saat itu kebetulan chattingan lah sama si doi itu kayaknya agak peka gitu loh. Nah akhirnya dia ngajak keluar dengan motor yang berbeda pada saat kemarin yang pertama kali kita ketemu. Yang pertama kita ketemu itu kalau nggak salah motor Beat warna putih biru kalau nggak salah. Terus yang kedua kita ketemu itu motornya itu motor legenda, iya motor gigi legenda, motor Astrea yang depannya ada keranjangnya guys gitu. Oke, dijemput lagi lah, dia ngajak keluar situ biar mungkin mikirnya biar hatinya agak enakan atau gimana gitu ya. Yaudah keluarlah kita. Kemana? Ya ke mall lagi. Pada saat itu memang aku pakai baju warna merah, masih dengan celana jeans pensil dan baju warna merah yang agak belakangnya itu agak panjang gitu. Kenapa memilih warna merah? Biar agak tersamarkan. Kalau dia aku lupa, kalau nggak salah doi itu pakai kaos, sumpah aku bener-bener lupa aku, pokoknya pakai kaos kalau nggak salah. Nah itulah kita main lagi di Paragon, di rooftop lagi. Nah di situ mulai agak intens, kita saling lihat HP satu sama lain gitu kan.
ya ngobrol-ngobrol aja gitu, nggak jajan untuk yang kedua kali ini, nggak jajan karena aku lagi bad mood, lagi males, cuman pengen cari hawa luar aja tanpa jajan. Jadi yaudah kita di sana. Terus ya udah pulang gitu aja. Lanjutlah beberapa hari kemudian tiba-tiba teman aku SMA tuh kayak ngechat gitu loh, ngajak aku main ke rumahnya gitu kan, karena lama enggak. Nah, ingat dong, ya udahlah cobalah dia tak ajak main. Nah, sebenarnya pada saat dari situ aku udah mulai apa ya, mulai agak agak klik banget gitu, ingin berlanjut gitu, karena sebenarnya ya jujur, aku itu bukan tipe yang gampang banget deket sama cowok. Misal sebelumnya tuh kayak pacaran, bukan pacaran, kayak gebetan gitu, itu bisa sampai 6 bulan 1 tahun ya kita chattingan biasa aja tanpa ada rasa. Nah itu aku setahun gitu, terus ditembak aku malah ghosting. Jadi kayak, tapi nggak tahu sama doi ini, sama yang namanya Ahmad Rifai ini, nggak tahu kenapa itu kan kita pertama kali chattingan tanggal 4 Februari 2020. Kenapa dan kok bisa aku mau 6 Februari 2020 itu mau banget ketemu sama dia, dan itu masih berlanjut, dan itu bukan aku banget. Tapi nggak tahu kenapa memang semenjak habis dari diusap kepalanya itu aku kayak klik gitu loh sama ini orang, nggak tahu kenapa. Berlanjutlah itu, kita masih di bulan yang sama, itu masih di bulan Februari ya, Februari 2020, mainlah ke tempat temanku gitu. Posisinya itu gerimis gitu loh, gerimis. Berangkatnya nggak hujan, tapi pada saat pulang tuh, pada saat main di sana itu emang hujan deras gitu. Nah kita kayak kebeteng ya, kalau bahasa Jawanya itu kebeteng di rumah DE, di rumahnya temanku. Dan kebetulan tuh udah hampir jam setengah 11 atau jam 10 lebih lah. Kita nggak enak kan, maksudnya kita bertamu kok sampai malam banget. Setelah agak gerimis itu kita memutuskan untuk pulang. Nah pulanglah kita, pulang itu jalanan gerimis. Nah nggak tahu kenapa perutku tuh bunyi guys, perutku tuh bunyi, kerucuk. Nah udah kan bunyi, dia kayaknya dengar atau gimana gitu ya, aku nggak tahu. Tapi aku kan udah ada mah ya, jadi ada penyakit mah itu, emang aku dari SMA tuh aku ada penyakit mah, tapi ya nggak pernah apa sih, kayak muncul hilang kayak gitu. Nah nggak tahu kenapa mahnya itu tuh lagi kambuh pada saat itu, mualah aku. Nah tapi dia jalan kita seret ke arah perempatan Pedaringan. Kok Pedaringan toh, apa, Panggung. Nah di perempatan Panggung itu, di depan SMK Kristen 1 itu ada jualan kayak bakmi, capcay dan lain sebagainya gitulah. Nah belilah di situ. Nah ingat ya, dia itu anak kos, dia adalah seorang anak kos dan rantauan. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu, padahal niatnya aku tuh mau bayar gitu loh, tapi itu tuh nggak mau dibayarin. Jadi orangnya itu kayak anti gitu loh, kalau bisa cewek tuh jangan bayarin. Nah itu sih kebaikannya dia, laki banget gitu kan. Nah kebetulan mah aku tuh emang bener-bener lagi naik banget, jadi makan 2 sampai 3 suap tuh kayak udah hok gitu loh, udah hok, nggak bisa masuk sama sekali, nggak tahu kenapa. Dia udah habis, aku masih banyak banget, dan itu hok terus dan muntah terus, nggak tahu kenapa. Akhirnya memutuskan untuk dibungkus. Ya sudah lah ya, dia yang membayarin. Nah itu first impression yang ketemuan keberapa ya, ketiga, itu dia agak kecewa gitu loh sama aku, karena aku makannya nggak habis, gini. Ya udah ya, posisinya mau gimana lagi, emang kalau udah mah tuh emang kayak gitu. Oke lanjut, singkat cerita kita pulang. Nah pulang ini jam 11 malam, jangan ditiru ya guys, jam 11 malam. Terus selang beberapa hari lagi kita chatan, dia itu kayak minta tolong suruh
buatin surat gitulah, nggak tahu surat apa, aku nggak tahu, pokoknya salah satu organisasi yang dia ikutin. Nah di situ tuh suruh bikin undangan, ya udahlah tak buat nih. Terus tiba-tiba dia gini, lah ini dicetaknya gimana, ini nganterinnya gimana, nah gitu kan. Ya udah cetak di belakang kampus kan, posisi rumahku sama kosnya dia itu kan dekat. Terus akhirnya mau nggak tak ajak katanya gitu, oh iya mau. Nah yang ini, yang apa namanya, yang ketemuan ini itu kita itu langsung ke belakang kampus kita kayak cetak gitu ya, ngeprint undangannya itu yang udah tak buatin. Terus tiba-tiba dia ngajak ke Polokarton, jadi tempat organisasinya dia itu ada di sana. Nah ya udahlah kita jalan malam-malam gitu ke Polokarton, OTW street. Singkat cerita kita sampai di depan rumahnya temennya doi. Sebenarnya udah diajak, kamu mau ikut masuk apa enggak gitu kan. Aku jawab nggak usah karena aku malu gitu, aku malu dan ya udahlah ya, aku nunggu di depan gitulah ya, pakai motor. Motornya Matic, aku lupa nggak tahu apa, pokoknya ganti lagi nih motornya, nggak tahu lah, motornya banyak. Ternyata itu adalah motornya temen kosnya, dia pinjem. Kayak udah ya, aku nunggu di luar itu sama motor. Nah ini ada momen yang itu nggak akan bisa dilupain aku sama doi. Momennya di sini, pas dia ngobrol sama temennya di dalam, ya udahlah aku di luar gitu, aku main HP, nyender lah awalnya, nyender gitu sama motor, HP-nan bosen tuh aku, bosen lah HP-nan terus. Nah aku tuh iseng gitu loh, iseng ngaca di spion, tak gini nih kok gak ketok ya, karena itu posisinya malam kan, kok nggak kelihatan. Tak puter lah itu spionnya, tak geser gitu loh, seret. Habis ngaca, nggak tahu kenapa aku tuh nggak tahu kenapa itu posisinya boh piye lah, tiba-tiba motornya tuh ambruk. Ya aku geser tak kedobrak tanpa merasa bersalah gitu kan. Ya kan aku panik toh, nggak bisa berdiriin motor sendiri. Doi lari seret, loh kenapa, nggak tahu gitu. Jawaban gue aneh banget ya, nggak tahu. Kok iso nggak tahu lho, wong ya aku, hanya aku dan motor di situ, motor jatuh kok nggak tahu. Ya begitulah gitu ya. Ini masih di bulan Februari, jadi awal ketemu 4 Februari 2020, dan masih di 1 bulan ini kita itu banyak cerita di awal pertemuan kita gitu. Ini masih di bulan Februari, masih di bulan yang sama. Terus di bulan Maretnya nggak tahu, pokoknya masih minggu pertama atau minggu kedua, ada wabah di satu dunia ini yang disebut dengan wabah COVID gitu, COVID-19. Karena munculnya sebenarnya di November 2019, cuman masuk ke Indonesia ini, wabahnya menyebar ke Indonesia ini itu di tahun 2020 di bulan Maret ya, COVID atau Corona gitu. Nah sampai sini dulu ceritanya, kalau mau lanjut yang lainnya mungkin tak buatin video next gitu ya. Terima kasih udah menonton, terima kasih sudah mendengarkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.